Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lucia Carmita Rosalia Lamba dengan NIM 21021160114. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan proyek final kami. Jadi, dimulai dari saya. Yang pertama, kita akan melakukan preprocessing data. Sebelum itu, kita akan import semua library yang dibutuhkan. Kemudian kita running. Setelah itu kita connect juga dengan G Drive yang menyimpan dataset yang telah kita kumpulkan. Jika sudah, sekarang kita masuk ke dalam tahap persiapan data atau preprocessing. Kemudian kita load datanya. Kemudian jika sudah, kita akan melihat uh, info dari dataset yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa melihat data type yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan melakukan rename pada kolom tanggal menjadi daytime. Jika sudah, kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya, kita melihat dev info dari dataset yang telah kita ubah tadi dari daytime. Kemudian setelah itu kita akan menghapuskan data sebelum tahun 2016 karena kita hanya akan mengambil data dari tahun 2016. Setelah kita menghapus data, kita akan mengurutkan data frame berdasarkan kolom tanggal. Setelah itu, kita akan tampilkan data frame yang telah kita urutkan tadi. Jika sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat kolom-kolom dari dataset yang kita miliki. Dan di situ bisa kita lihat masih ada kolom yang datasetnya none. Selanjutnya, kita akan mengisi non value dengan nilai min dari setiap kolom. Kemudian setelah itu kita bisa melihat info dari dataset tadi. Selanjutnya kita akan menghapuskan data yang terduplikat. Jika sudah bisa kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan scatter plot dari data data RR dan tanggal curah hujan. Nah, bisa kita lihat scatter plot dari rainfall sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Nah, setelah kita melakukan tahap preprocessing data, selanjutnya kita akan mulai memproses data kita yang telah bersih tadi. Di sini tahap yang pertama yaitu kita akan lakukan pada curah hujan. Pertama kita lihat dulu data frame dari tanggal dan curah hujan. Kemudian kita running dan hasilnya seperti yang dilihat. Selanjutnya kita akan mengurutkan indeks pada dataset binders. Dan kita bisa lihat indeks dataset binders yang telah kita load tadi. Sudah terurut. Berikutnya kita akan prepare data untuk visualisasi. Di sini bisa kita lihat sekitar plot dari visualisasi data periode curah hujan dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Selanjutnya kita akan membuat datanya menjadi per bulan. Itu dengan cara kita grouping data berdasarkan tahun dan bulan, kemudian kita hitung rata-rata dari setiap kolom selain curah hujan. Kemudian kita running. Di sini bisa kita lihat hasil dari yang kita running tadi.
Langkah selanjutnya itu kita mengurangi jumlah angka di belakang koma. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat data frame per bulannya. Kemudian kita akan menyiapkan data untuk visualisasi dari tanggal dan curah hujan. Kemudian kita running. Bisa kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi hasil dengan line plot. Kemudian kita running. Jadi ini hasil yang diperoleh dari line plot curah hujan tahun 2016 hingga tahun 2024. Setelah kita memperoleh data curah hujan tadi, selanjutnya kita akan melakukan forecasting atau prediksi. Oke, setelah kita load data frame-nya, kita akan import semua library yang kita butuhkan. Kemudian kita akan melakukan stationarize data curah hujan. Nah, dari stationarize tadi kita memperoleh p-value dari curah hujan yang telah kita olah tadi. Selanjutnya kita akan testing untuk stationary-nya. Kita lanjut running. Di sini kita sudah memperoleh p-value dari stationarize tadi. Selanjutnya kita akan membuat plot ACF dan PACF chart untuk menemukan parameter yang optimal. Dan di sini sudah kita peroleh diagram ACF dan PACF-nya. Nah, dari diagram ACF dan PACF tadi, kita memperoleh beberapa model, yaitu model 1 dan model 2. Yang pertama, model 1. Di sini kita akan menggunakan metode Sarimax, model Sarimax. Selanjutnya, kita akan define model Sarimax. Jika sudah, kita akan mencari AIC value-nya. Di situ sudah kita peroleh value-nya. Selanjutnya, kita membuat prediksi untuk 1 tahun. Selanjutnya, kita akan melakukan visualisasi dari prediction kita tadi. Jadi ini adalah hasil forecasting kita untuk rainfall untuk tahun 2024 hingga 2025. Di mana line yang berwarna biru itu merupakan historical data dan juga line yang warna merah itu merupakan hasil forecasting yang kita kerjakan tadi. Dan sini bisa kita lihat forecast data frame-nya. Oke, berikutnya kita akan membuat plot garis untuk rainfall-nya. Jadi ini plot garis yang kita peroleh dari rainfall tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya kita akan evaluate model kita. Dan dari hasil evaluasi model kita memperoleh RMSE seperti yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai metrik dari model kita menggunakan MAE. Dan di situ bisa kita lihat nilai metrik yang kita peroleh, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE-nya.
seperti yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan standar deviasi dari kolom rainfall. Berikutnya kita akan melihat aktual data versus prediksi data curah hujan yang telah kita olah tadi. Selanjutnya kita akan melihat prediksi dari model Sarimax yang kedua. Langkahnya masih sama, yaitu kita akan define Sarima modelnya. Hanya saja parameternya kita ganti dengan parameter model kedua. Kemudian kita akan mencari AIC value-nya. Kemudian jika kita running akan memperoleh AIC-nya seperti yang ditampilkan. Kemudian kita akan membuat prediksi untuk 1 tahun. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dari prediksi selama 1 tahun tersebut. Jika kita running, kita akan memperoleh grafik seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, kita akan menampilkan data frame yang telah kita peroleh. Dan situ bisa kita lihat hasil forecast yang telah diperoleh. Selanjutnya kita akan melihat plot garisnya. Di sini bisa kita lihat hasil dari plot garis yang telah diperoleh dari hasil prediksi kita. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model menggunakan metrik RMSE dan diperoleh hasil seperti yang tampilkan. Kemudian kita juga mencoba melakukan evaluasi menggunakan metrik lain, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Yang terakhir kita akan menghitung standar deviasi dari kolom curah hujan dan diperoleh hasil seperti yang sudah ditampilkan. Baiklah, sekian dari saya. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Turangan. Saya akan melanjutkan pada tahap yang ketiga, yaitu kelembapan. Di sini, kita akan membuat data frame per bulan dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Kemudian, kita ubah data frame per bulan, kita masukkan ke dalam data frame bernama DF. Kemudian, kita mengganti nilai pada kolom RH average yang memiliki nilai 888, kita ubah menjadi none. Kemudian kita akan konversi menjadi tipe numerik dan kita akan mencari rata-rata dari kolom RH average. Kemudian kita akan mengisi bagian yang masih kosong atau none dengan nilai rata-rata. Berikut kita akan menampilkan scatter plot dari RH average dan tanggal kelembapan. Di sini bisa kita lihat sebaran data dari tahun 2016 sampai tahun 2023 akhir. Kemudian kita akan membuat data frame yang kedua, di mana dalam data frame hanya akan terdapat kolom tanggal dan kolom RH average. Kemudian kita akan urutkan dan kita akan ubah tanggal menjadi indeks. Kemudian kita akan persiapkan data untuk visualisasi sebagai berikut. Kemudian berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian kita akan menyiapkan data untuk visualisasi lagi. Kita akan visualisasi menggunakan line plot. Berikut adalah visualisasinya. Kemudian kita akan masuk pada tahap forecasting. Kita akan mengimport library yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan lihat apakah data sudah stationarized atau belum. Di sini bisa kita lihat PDF statistiknya dan p-value-nya. Kemudian kita harus menstasionerkan data terlebih dahulu karena p-value-nya lebih dari 0,05. Kita akan menggunakan library stats model
Kemudian kita akan stasionerkan. Di sini bisa kita lihat hasilnya data sudah stasioner. Kemudian kita akan menggunakan plot ACF dan PACF untuk menentukan model yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita akan menggunakan dua model dengan dua parameter berbeda. Model yang pertama, kita akan menggunakan parameter order 011 dan seasonal order 01112. Kita akan buat forecasting selama 1 tahun dan bisa dilihat ini adalah line plot forecasting data di mana data sebelumnya berwarna biru dan data yang diprediksi berwarna merah. Kemudian kita akan membuat data frame dari forecast dan kita akan melihat data forecast dengan ditambahkan titik-titik pada line plotnya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi model. Di sini kami menggunakan matriks evaluasi RMSE, MAE, dan MAPE. Bisa kita lihat ini hasil dari metrik evaluasinya dan ini hasil untuk standar deviasinya. Ini adalah hasil metrik evaluasi dari model 1 yaitu 011 dan 11112. Dan ini model yang kedua, kita menggunakan model 111 dan seasonal order 11112. Masih sama, kita akan membuat prediksi selama 2 tahun ke depan yaitu 2024 dan 2025. Ini adalah ini adalah hasil prediksi yang kami buat di mana garis biru menunjukkan historical data pada tahun-tahun sebelumnya dan garis merah menunjukkan data yang kami prediksi. Kemudian ini hasil dari model yang kedua yaitu order 111 dan yang terakhir kita melihat metrik evaluasinya. Di sini bisa kita lihat 111 menunjukkan MAE dan MAE lebih rendah dari model sebelumnya dan standar deviasinya sebagai berikut. Sekian untuk tahap ketiga yaitu kelembapan. Selanjutnya tahap keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Mehdi Beci Bagunda dengan NIM 10211 Pada saat ini saya akan melanjutkan untuk part yang selanjutnya, yaitu tahap 4 temperatur. Nah, di sini untuk soal yang pertama, yaitu kita akan melihat atau ya mengecek data frame dari data frame per bulan dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Dan selanjutnya di sini kita akan replace nilai di dalam ini yaitu 88 pada kolom TA, VG, total. Dan kemudian setelah di running hasilnya akan seperti ini, berisi beberapa kolom, bulan, tahun, tanggal, dan seterusnya. Nah, ini ada 92 baris dan 11 kolom. Kemudian yang ketiga, sel ini berisi konversi data ke tipe numerik. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata dari kolom TAVG dan mengisi nilai kosong dengan nilai rata-rata. Nah, setelah dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, kita akan menampilkan scatter plot dari data TAF dan tanggal curah hujan dengan fungsi-fungsi di dalamnya, yaitu PLT figure, SNS scatter plot, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan scatter plot dari temperatur TAF over time. Nah, ini adalah hasil dari perintah sebelumnya. Dan ini selanjutnya kita akan membuat data frame yang kedua
yaitu data frame baru DF2 sama dengan data frame tanggal tahun. Nah, untuk hasil dari kode ini, dia akan menghasilkan 92 baris dan 2 kolom. Karena di sini kita akan melihat data lebih spesifik, yaitu data frame tanggal dan TFG ini. Jadi hasil yang dikeluarkan atau outputnya berupa 92 baris dan 2 kolom. Dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Dan selanjutnya di sini ada visualisasi hasil tahap 3 dengan line plot tanpa tick. Ada X label tahun, Y label temperatur, TFG. Ini merupakan hasil apabila di running, yaitu line plot of temperature. Data dari tahun 2016 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya kita masuk pada forecasting. Perintah yang akan dijalankan yaitu data frame sebenarnya data frame 2, tanggal, dan TFG untuk melihat spesifikasi dari data di dalam, yaitu data tanggal dan TFG dari 92 baris dan 2 kolom ini. Jadi dia hanya berfokus pada kolom tanggal dan tab ini. Oke, nah selanjutnya sebelum solidaritas kita menjalankan kode ini, kita akan mengimport dulu beberapa pustaka atau library yang diperlukan untuk analisis data dan pemodelan statistik. Di sini import pandas, import numpy, matplotlib, seaborn. Kemudian di sini untuk modelnya atau metodenya Sarimax itu state model, state Sarimax, import Sarimax, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk standardize the series result di sini fungsi add fuller ini untuk menguji standaritas deret waktu, di mana fungsi ini akan memanggil uji ADF yang akan mencetak statistik ADF, p-value, ada jumlah leg yang digunakan, dan jumlah observasi. Nah, kemudian setelah perintah ini dijalankan, dia akan mengeluarkan output, yaitu ADF statistik dengan nilai yang sudah ditampilkan. Kemudian kita akan stasionerkan data karena lebih dari 0,5. Nah, kita lanjut pada add fuller test data frame 2. Apabila setelah kode ini dijalankan, dia akan menghasilkan output ADF test statistik dan p-value sesuai dengan yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kita akan melihat ACF dan PACF chart untuk mencari nilai atau parameter yang optimal. Nah, setelah menjalankan kode ini, perintah tersebut, kita akan mendapatkan output yaitu autocorrelation, plot autocorrelation, dan plot partial autocorrelation. Nah, demikian untuk part dari temperatur dan forecasting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan saya Yes Angela Lauri, di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan kode memprediksi curah hujan. Nah, di sini kita akan menyesuaikan model Sariman pada data atau suhu rata-rata untuk menangkap pola musiman dan non-musiman pada data atau periode tertentu. Langsung saja di sini kita akan mendefinisikan model Sariman, dan di sini untuk parameter-parameternya dengan T-fit-nya menggunakan T-average atau suhu rata-rata. Dan di sini kita akan membuat prediksi selama 1 tahun, dan tapi di sini menggunakan 24 bulan forecast ya. Dengan interval kepercayaan 95%.
Dapat kita lihat di sini alfa 0,05. Dan langsung saja di sini kita akan memvisualisasikan prediksi kita. Dan di sini ada kode-kode untuk memperindah atau memperbagus visualisasi temperatur forecast untuk tahun 2024-2025, dan untuk line berwarna birunya adalah historical data, sedangkan yang berwarna merah ini adalah forecast-nya. Untuk daerah berwarna pink ini sepertinya lebih ke interval kepercayaannya yang mencakup 90% tersebut. Oke, untuk forecast data frame-nya ini menampilkan lower the average atau batas bawah the average suhu rata-rata, kemudian upper the average ini untuk batas atas, kemudian forecast atau prediksi suhu rata-rata. Ini ditampilkan, kemudian di sini kita akan memvisualisasikan temperatur rata-rata, prediksi temperatur rata-rata temperatur untuk tahun 2024, tahun 2025, dan di sini mencangkup beberapa fitur mungkin ya, seperti menampilkan grid, menampilkan legend-nya, kemudian di sini juga menggunakan plot garis pada titik-titik tertentu di setiap titik forecast-nya. Kemudian untuk daerah berwarna pink-nya itu mengisi area antara batas atas dan batas prediksi. Jadi itu interval kepercayaan untuk batas atas dan batas di bawah untuk daerah pink ini. Kemudian untuk yang line berwarna biru ini, nah ini garis horizontal biru, ini baseline 28 untuk daerah rata-ratanya. Kemudian di sini kita akan melakukan evaluasi model. Kita akan mengevaluasi model. Jadi kita di sini akan mengasumsikan kita memiliki actual data untuk periode forecast, dan untuk actual datanya nanti akan digantikan dengan suhu rata-rata untuk dibandingkan dengan prediksi, untuk dibandingkan dengan forecast-nya. Jadi kita akan mengkalkulasi atau kita akan menghitung root mean squared error-nya di sini atau ET average or ini dengan hasilnya 0,812 atau 0,813 kalau dibulatkan. Kemudian di sini kita akan menghitung mean squared error atau MSI-nya. Sama, kita akan menggunakan actual data suhu rata-rata yang akan dibandingkan dengan prediksinya, dan untuk hasil dari mean squared error-nya adalah 0,6609. Dan di sini kita akan menghitung 3 metrik utama untuk model Sarimanya. Di sini kita menggunakan suhu rata-rata untuk dibandingkan dengan prediksinya, dan di sini kita akan mengkalkulasi RMSI atau root mean squared error dan mean absolute error serta mean absolute percentage error dengan hasil root mean squared error sama dengan 0,8129 atau 0,813 jika dibulatkan, kemudian mean absolute error 0,749 atau dibulatkan 0,75, kemudian mean absolute percentage error ini 2,78 atau bisa dibulatkan 2,8, nah sekira itu. Kemudian untuk bagian kode yang di bawah ini menghasilkan nilai numerik yang akan menunjukkan besarnya penyebaran suhu rata-rata pada dataset dengan hasil 0,6304 dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan pada model yang kedua untuk temperatur, dan kita mengimpor model Sarimanya. Kemudian di sini kita mendefinisikan dengan parameter-parameter seasonal untuk dianalisis, kemudian untuk dianalitik
untuk dianalisis. Kemudian di sini kita akan membuat prediksinya dengan menggunakan 24 bulan. Kemudian di sini untuk interval kepercayaannya 0,95%, alfa 0,05 ini. Kemudian di sini kita memvisualisasikannya dan sama seperti tadi untuk indah atau memperbaik visualisasinya di sini kita mengaturnya lewat code di PLT ini. Kemudian di sini untuk historical datanya lain berwarna biru dan yang lain berwarna merah adalah prediksi atau forecast-nya. Kemudian di sini ada forecast data frame untuk batas bawah T average dan batas atas T average-nya, kemudian prediksi suhu rata-ratanya, forecast-nya. Kemudian di sini kita akan memvisualisasikan suhu rata-rata, prediksi suhu rata-rata untuk tahun 2024-2025 model kedua. Di sini ditampilkan juga untuk area-areanya. Ini penyebaran batas atas dan batas bawah maksud saya. Dan mungkin kalau dilihat ada sedikit perbedaan. Mungkin untuk beberapa data tertentu. Dan untuk secara visualisasi untuk bagian yang model yang pertama dan bagian model yang di bawah ini dia agak lebih up down seperti itu. Dan kemudian untuk berikutnya kita akan mengevaluasi data dan kita akan mengkalkulasi. Kita akan mengkalkulasi untuk datanya, mengkalkulasi untuk root mean square error-nya di sini. Kita mengasumsikan kita mempunyai data aktual dan nanti akan digantikan di sini untuk suhu rata-rata. Suhu rata-rata seperti ini. Kemudian kita akan bandingkan dengan prediksinya. Kemudian di sini untuk hasil dari root mean squared error-nya ini 0,657 berbeda dengan model yang sebelumnya 0,8129 atau tadi dibulatkan 0,813 ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk mean squared error-nya. Mean squared error-nya mencapai 0,4321. Jadi agak lebih besar lagi dibanding, lebih turun lagi. Yang tadi sebelumnya 0,66 untuk mean squared error dari model yang pertama, dan untuk model yang kedua dia lebih kecil lagi, dia lebih turun lagi jadi 0,4321. Langsung saja di sini kita akan melakukan perhitungan untuk 3 metrik utama pada model Sarima. Dan di sini kita menggunakan data actual, suhu rata-rata untuk dibandingkan dengan model prediksinya. Kemudian di sini untuk hasil dari root mean squared error-nya adalah 0,657. Kemudian untuk mean absolute error-nya 0,56. Kemudian di sini mean absolute percentage error-nya 2,11. Jadi dapat terlihat perbedaan dari model yang pertama dan model yang kedua dari perhitungan-perhitungan ini. Dan untuk hasilnya di sini bentuk numerik dan bentuk numerik yang akan menunjukkan besarnya penyebaran suhu rata-rata pada dataset. Dan ini hasilnya adalah 0,6304. Dan untuk model yang pertama adalah 0,630, sama aja. Jadi dia sama untuk bagian dari hasil untuk penyebarannya. Seperti itu. Namun untuk bagian root mean square error-nya di situ terlihat perbedaan yang signifikan dari angka-angkanya seperti itu. Sekian dari penjelasan untuk prediksi curah hujan. Terima kasih.